Ayah Aping akhirnya angkat bicara soal postingannya yang sempat memicu berbagai spekulasi. Ia menegaskan tak ada masalah apapun dengan Robby, hubungan mereka baik dan penuh kasih. Robby bahkan sudah dianggap anak sendiri. Ayah berharap netizen tak menggiring opini keliru, karena ia memilih menghapus postingan dan tak ingin ikut campur urusan anak-anak. Di balik komentar fans April yang menyinggung Lesti akan redup dan kerap membandingkannya dengan April, banyak warganet justru membela Lesti. Mereka menegaskan Lesti tak akan redup karena statusnya sebagai senior Dangdut Academy. Menurut pendukungnya, karir Lesti sudah matang dan tak bisa dibandingkan dengan pendatang baru. Habis kemarin. Siapa? Gara-gara Lesti, April nggak masuk grand final. Nih, lagi live nih. Kan bukan salah kamu. Kan sekarang tergantung. Ya? Kan pemirsa, kita semua menyerahkan ke pemirsa. Enggak, bukan Dede lagi cerita ke apa. Industri itu ya memang begitu, banyak. Pokoknya ya ada yang seneng, ada yang enggak, komentar baik, yang komentar buruk. Fuck sama komentar itu. Aku juga kata fuck. What the hell? Hai, ada yang notice sama ini dapat penghargaan dari Kemendikbud. Ih, keren banget nggak? Keren lah, ini loh yang aku masuk kemarin. Ayo, makanya dari awal video aku tuh ayo bikin acara yang mendidik, yang menjual gitu. Bukan cuma menghibur, juga dangdutan sekedar itu aja, tapi ada isinya gitu ya. Ini kayak gini-gini yang aku maksud. Jadi lebih menekankan ke ya kayak gini. Sampai kayak kemarin kan ke sambel-sambel dibahas gitu ya. Jadi kita tuh tahu oh ini sambel dari sini gitu kan, ada tarian apa segala macam kebudayaan diangkat semua. Lebih ke situ aja, itu udah Masya Allah banget. Ini yang aku mau maksudnya. Kayak dari kemarin tuh ayo aku bilang gitu kan. Masya Allah, Tasya ucapkan terima kasih banyak buat panitia dan Karang Taruna yang sudah banyak membantu dan berpartisipasi dalam acara penyambutan juga konser kemenangan Tasya. Terima kasih banyak ya semuanya. Masya Allah, jasa kalian tidak akan pernah Tasya lupakan. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa habis ini langsung istirahat, minum air putih yang banyak, tidur yang cukup, jangan sampai sakit. Yang sakit langsung istirahat total, langsung kasih penanganan, oke? Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di konser Tasya selanjutnya. Menyala Ropilku. Baik, selamat untuk Ropil. Anda menjadi pasangan dead couple terbanyak terfavorit pada kesempatan tadi. Dan sekarang teman-teman, apakah Ropil akan mempertahankan jawara ataukah Ropil akan dikalahkan sama Milen, ataukah Jabi, ataukah dari Armel? Baik, langsung aja join live sekarang juga. Apakah Ropil akan menjaga tahta tertinggi untuk menjadi couple terbaik, termanja, dan terfavorit pada kesempatan malam ini? Langsung aja join live sekarang juga. Siapakah couple terbanyak terfavorit pada kesempatan malam ini? Apakah Ropil, apakah Jabi, apakah Milen, dan apakah Armel? Join live sekarang juga, gas! Konser megah perayaan 8 dekade Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang seharusnya menjadi lembaran sejarah emas, mendadak berubah menjadi medan pertempuran opini yang sangat panas. Kehadiran April DA7 di atas panggung megah tersebut memicu reaksi berantai yang tak terduga dari seluruh penjuru jagat maya. Netizen yang maha benar segera menghujani kolom komentar dengan beragam sinisme yang menyakitkan hati. Seolah tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun, penampilan kolaborasi tersebut langsung dibedah secara brutal oleh para kritikus dadakan di media sosial. Fenomena ini menciptakan gelombang pro dan kontra yang sangat masif, membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling serang. Atmosfer industri musik dangdut pun seketika mencekam karena narasi negatif yang mulai tak terkendali. Nama April DA7 mendadak menjadi sasaran empuk serangan personal yang meragukan kapasitasnya sebagai seorang biduan. Banyak pihak yang secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya belum memiliki level yang cukup untuk berdiri sejajar dengan legenda hidup sekaliber Rhoma Irama. Kalimat-kalimat tajam seperti terlalu dini hingga tuduhan kurang pengalaman memenuhi lini massa, seolah-olah April tidak berhak mendapatkan kesempatan emas tersebut. Diskusi liar ini berkembang menjadi sebuah penghakiman massal yang mempertanyakan keputusan pihak manajemen dalam memilih kolaborator untuk konser bersejarah itu. Tekanan mental yang luar biasa besar kini membayangi karir April di tengah puncak popularitasnya.
Publik seolah lupa bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh perjuangan dan keringat. Di tengah kekacauan informasi, muncul berbagai potongan video yang sengaja dipotong untuk menggiring opini masyarakat agar semakin menyudutkan. Narasi-narasi provokatif mulai bermunculan, seolah-olah terjadi ketegangan di belakang panggung antara sang legenda dan sang pendatang baru. Padahal, jika kita melihat secara objektif, apa yang ditampilkan di layar kaca adalah bentuk profesionalisme yang luar biasa dari kedua belah pihak. Namun, kekuatan algoritma media sosial seringkali lebih memihak pada drama daripada fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kabar burung mengenai April yang konon ditegur keras oleh tim Soneta mulai menyebar luas tanpa bukti yang valid. Hal ini semakin memperkeruh suasana dan membuat publik semakin haus akan klarifikasi langsung dari pihak terkait untuk mengakhiri segala spekulasi liar. Setelah sekian lama berdiam diri di tengah badai kritik yang menghantam anak didiknya, Rhoma Irama akhirnya memutuskan untuk buka suara secara langsung. Melalui sebuah siaran live yang sangat emosional di media sosial resminya, Sang Raja Dangdut memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan banyak pihak. Dengan wibawa yang masih sangat kental, beliau menatap kamera dan mulai meluruskan benang kusut yang selama ini menjerat nama April DA7. Guys, ini ada info terkait Bapak Aping mau peluk Robby untuk buktikan pada haters kalau Bapak Aping sayang Obi, guys ya. Mungkin Bapak Aping, maaf. Bapak Aping ini menganggap Obi seperti anak sendiri gitu ya, karena mereka dua itu masih kecil-kecil dan masih imut-imut banget menurut aku ya, masih gemes-gemes gitu lah antara Robby ataupun Aping gitu guys, masih muda-muda banget ya. Jadi kalau menurut aku ya mungkin ayahnya atau bapaknya atau ibunya itu masih menganggap mereka tuh masih unyu-unyu banget, jadi kesayang banget kalau mereka udah harus gimana gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys dari mereka semua, dari DA7 ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa guys, supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi parah. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Uki Kelvin Reaction, jangan lupa juga bantu subscribe juga ya guys ya. Yuk kita langsung simak bareng-bareng infonya seperti apa guys. Robby dulu Kata ayah tuh. ya, nanti saya cari Robby ya, nanti sama saya cium Robby nanti dia Waduh. repot nggak apa-apa, nanti insya Allah nanti malam saya ke studio Mau begini guys, mau biar ada yang video nanti Waduh, biar ada yang video. Tuh, ini bapaknya Aping ya, dia dari si Robby ya. Gak ada apa lagi. Ini dijadikan pembelajaran oleh ayahnya April supaya lebih berhati-hati lagi dalam bermain media sosial. Karena seperti yang kita tahu, para neti ini suka sekali menggoreng sana-sini. Kadang-kadang kita cuma makan, cuma 1 entong, bisa dibilang 5-6 entong. Jadi hati-hati, karena netizen ini suka menggoreng sana-sini. Hati-hati dalam berkata, dalam bersikap di media sosial ini. Apalagi bapaknya April ini adalah seorang bapaknya artis. Bakal disorot, bakal dilihat, bakal dilirik dan didengar oleh banyak orang. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Semoga hal-hal yang terjadi kemarin dijadikan pembelajaran oleh ayahnya Aping supaya lebih berhati-hati lagi dalam bermain medsos. Kayaknya maksa banget pengen si Tasya punya pasangan couple. Kemarin dipasangin, dikapelin sama si Arbil, terus dikapelin sama Avan, terus sekarang couple sama si Reddy. Dah tuh gimana? Namanya gimmick juga harus tetap ada chemistry, ya kan? Menurut aku kenapa sih nggak disuruh solo aja gitu Tasyanya? Nggak harus dipaksa-paksa buat couple-couple gitu, kayaknya udah bagus juga. Soalnya dilihatnya kayak kurang enak gitu, kurang serak aja gitu kalau gimmick-gimmick tapi nggak ada chemistry, ya nggak? Ya, adik Aping boleh pacaran. Masa Apa yang detik-detik adik Aping ketahuan pacaran? Asik, drama Akbar Family ini. enggak sih? Hah? Dede Aping? Hah? Serius kamu? Waduh. Iya loh Pak. Kalau nggak percaya, ya udah. Oh, ini bapaknya ya, si Valen jadi bapak ya, si Arbil jadi anak. Ayo kita buktiin. Kita tunggu di teras. Serius? Iya. Repot banget nih orang tua. Berani kamu sama orang tua ya? Enggak Pak. Kamu bawa HP? Kamu bawa HP? Oh. Aduh, tuh guys, ada pintu ya, pintu Doraemon. Awas, jangan Papa. Emang di mana sih dia? Gak tahu, tunggu aja bentar lagi kayaknya balik deh. Pantes hilang. Kita tunggu aja. Awas ya. Soalnya Tuh guys ya. Tuh ada Robby April ya. Ini kalian bisa lihat di
channelnya di share ya. Aku nggak bisa lanjutin karena takutnya kena copyright. Nah, kita lihat aja lagi. Umi sendiri, Umi punya pandangan kah? Siapa sih sosok yang layak untuk diberikan tongkat estafet oleh Elvi Sukaisi? Atau memang Umi merasa nggak ada, akulah satu-satunya? Ya salam. Oh ya salam. Tuh ada Tasya guys. Cinta hadir tanpa rencana. Ku coba untuk menyangkalnya. Mulutku bilang tak mau, tapi hati bilang I love you. Tuh. Ini ada yang komen lagi ya ke aku nih. Ya di Apa nih? Kalau diukur dengan Giv, Valen dan April gak juara gak apa-apa bro. Kualitas tetap kualitas, nggak bisa diukur dengan Giv, paham nggak Cina? kalau diukur dengan Giv Valen dan April juga nggak apa-apa bro, kualitas tetap kualitas, nggak bisa diukur dengan Giv, paham nggak ya? Orang yang kayak gini nggak paham ya. Yang namanya rezeki ya, rezekinya Tasya juara 1 ya, dari top 10 itu udah berkualitas semua bro ya. Aku juga ngefans sama Tasya, tapi aku nggak pernah ngebandingin, nggak pernah ngejelekin ya. Semua peserta itu udah bagus-bagus banget ya. Belum tentu yang komen kayak gini bisa kayak Tasya, kayak Valen, kayak April ya, punya kemampuan, punya bakat ya. Orang yang kayak gini bisanya ngehujat doang, bisanya ngatain doang, padahal nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya bakat apa-apa ya. Orang SDM rendahan yang komen-komen, yang bisanya cuma ngehujat doang. Selain jago nyanyi, jago acting dan berkarir di bidang musik apapun, dia juga jago di bidang kuliner. Seringkali dia masak untuk keluarganya. Tak jarang pula dia sering mengundang teman-teman Papa Bilar dan teman-temannya sendiri untuk kumpul bersama menikmati masakannya. Emang serba bisa ya diva yang satu ini, selain jago nyanyi juga jago di bidang kuliner. Tapi postingan dihapus lagi sama Apingnya. Iya bener banget, aku juga baru lihat di salurannya WhatsAppnya April. Aku juga sering mantaukan kegiatannya April di saluran WhatsAppnya April. Ternyata postingan yang tadi itu udah dihapus, tapi aku udah sempet simpen di galeri. Tuh, kalau hari ini Sabtu 14 Februari jam 7 ada mega konser temanya kuda api, tapi postingannya dihapus sama April. Entah nggak tahu, mungkin kayaknya nggak jadi konser. Jadi minta maaf ya guys ya, kayaknya ada salah informasi. Sorry ya buat cinca-cincanya April ya, maaf ya. Tahukah kalian siapa nama asli? Bentar, tulisan apa? Tahukah kalian siapa nama asli Melly Lida, guys? Tahukah kalian siapa nama asli Melly Lida? Melly Lida lahir di Cianjur 27 April 2004, bernama asli Melly Nuriani. Mengikuti jejak seniornya, Melly tidak hanya menjuarai Lida 2020, tapi juga di Akademi Asia 6 di tahun 2023. Di usianya yang masih sangat muda, 21 tahun, Melly Nuriani digadang-gadang akan menjadi diva masa depan dengan kemampuan vokal dan penghayatan yang luar biasa. 21 tahun, aku kira udah 20 lebih ya, kayak hampir zaman sekarang tuh anak-anak itu kelihatan kayak dewasa ya guys ya, Biasa. maaf ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait April? Tadi ada Valen, ada Robi, ada ibu dan bapaknya Aping gitu ya, dan ada Tasya juga guys. Mungkin kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir tentunya ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral gitu guys. Sekian dulu info dari DA7 untuk hari ini ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.